Halo, nama saya Palma dari Parma Bros. Hari ini topiknya akan dibawakan oleh saya. Topiknya yang akan kita bahas kali ini mengenai pangkat, akar, dan logaritma. Masing-masing ini ada kegunaannya di farmasi. Ini kan hal-hal dasar matematika ya, yang pernah kalian pelajari di SMA. Hari ini saya akan sedikit review. Dan gunanya apa sih di farmasi ini? Kalau pangkat, misalnya kita menghitung kadar bakteri, itu bisa sampai 10 pangkat minus, karena bakteri kita tahu kan kecil dan banyak sekali kan ya. Kemudian akar, kalau misalnya akar itu dipakai kalau untuk sampling. Kalau kalian tahu barang datang di industri farmasi, itu kan pesan itu kan nggak 1-2 kayak toko kelontong gitu, enggak. Pesannya kan pasti langsung banyak, dan kita perlu suatu sistem buat nge-sampling itu buat menjamin itu sudah bagus apa enggak barang yang datang itu. Nah, itu perhitungannya berapa yang harus disampling itu pakai akar. Terus kemudian logaritma. Ini cukup sederhana lah. Kalian pernah lihat contohnya di SMA kan? Logaritma itu bisa dipakai untuk menghitung asam basa yang dimana sangat berhubungan di farmasi ini. Oke, kita masuk ke materinya. Pangkat, akar, dan logaritma. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai pangkat. Pangkat ini punya sifat-sifat, bukan sifat baik atau sifat jahat gitu ya. Ya sifat-sifat, karena kan setiap masing-masing nanti ada sifatnya sendiri-sendiri, kayak akar, logaritma itu ya ada sifatnya sendiri-sendiri. Kita masuk ke sifatnya akar. Kalau di sini angkanya sama atau variabelnya sama, di sini kan sama-sama A. Kalau misalnya dikali, itu jadi ditambah pangkatnya. Ini kalau sama loh ya, dilihat di sini A-nya sama. Kalau dibagi ya maka jadinya dikurang. Kemudian kalau semisalnya dikurung seperti ini, maka jadinya dikali. Kemudian kalau semisalnya ini yang paling cukup sering lah kalian muncul di soal-soal SMA kalau kalian ngerjain tryout atau ngerjain ujian gitu. Jadi N-nya bisa masuk ke masing-masing variabelnya seperti ini. Ini kebalikannya, tadi kan kalau misalnya dibagi, ini jadi, kalau dikali, maksud saya, ini kalau misalnya dibagi, jadinya pangkatnya masuk ke masing-masing bilangannya. Ini kalau misalnya pangkatnya minus, kita mau ngerubah pangkatnya minus jadi nggak minus, dijadikan bentuk seperti ini. Tadi ada penyebut sama pembilang, penyebutnya pasti 1. Kemudian kalau ini sifat yang paling dasar, ini harus banyak sekali dipegang di farmasi. Berapapun yang dipangkatkan 0 adalah 1. Oke, kita masuk ke contoh soal biar kalian bisa lebih paham. Di sini saya siapkan sudah ada 4 soal. Yang pertama mengenai sifat yang pertama, dikali. Nah, kalau dikali itu gimana? Seperti yang tadi, ya ini. Ditambahkan seperti ini, jadinya 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 kalau kalian penasaran, 32. Kemudian masuk ke sifat yang kedua, yaitu, atau sifat yang keberapa gitu tadi. Kalau misalnya dikurungkan seperti ini, jadinya dikali. Nah, dikalikan seperti ini, 2 pangkat 6, 2 pangkat 6, 64. Nah, kalau yang ini kita mau ngerubah, ya apa caranya biar dia nggak jadi minus. Jadi dibuat jadi bentuk seperti ini, kemudian 2 pangkat 4 itu 1/16. Ini soal SMA, kalian pasti familiar. Ya, langsung aja masuk pangkatnya ini, jadinya kalian kalikan, 4 kali 9, 36. Cukup sederhana memang kalau soal yang pangkat ini. Karena bilangannya ya kita pakainya yang gampang kayak 2, 3 gitu. Kalau misalnya kalian nanti ngitung bakteri, itu pangkatnya bisa sampai 10 loh teman. Bisa, dan itu bisa minus. Kemudian masuk ke materi berikutnya, saya jelaskan mengenai akar, sifat-sifat akar. Nah, akar itu berapa? Akar itu sebenarnya itu dari bentuk seperti ini bisa dirubah menjadi bentuk pangkat yang ada bilangan dan penyebutnya. Jadi kalau ininya N jadi 1/N. Kalau misalnya yang punya pangkat itu yang di akar,
jadinya dia di atas gitu. Kemudian kalau misalnya masing-masing sudah punya angka sendiri, kalau nggak punya angka itu maka 2 ya di sini. Kalau nggak punya angka maka 2. Kalau misalnya dia punya angka, ya kalian perkan. Ininya jangan kebalik ya, N sama M-nya ini ya, diperhatikan. Kemudian kalau misalnya dikurungkan seperti ini, maka jadi seperti ini. Kemudian kalau misalnya M sama M-nya nggak muncul nih, maka mau dijadikan pangkat gimana ya? Langsung 1/2. Itu kalau nggak muncul. Oke, next. Oke, kita masuk ke latihan soalnya. Latihan soal yang pertama, kita pengen tahu akar 4 itu berapa. Sebentar. Akar 4 ya 2. 2 kali 2 kan 4. Kemudian akar 20, kalau akarnya kayak gini gimana? Kita pecah dulu. Jadi ada akar 5 dikalikan 4. 4-nya dijadikan 2 pangkat 2. Sehingga 2-nya bisa maju ke depan. Nih. Dari sini dia bisa maju ke depan karena memanfaatkan sifat dari akar. Kayak kita, hidup itu harus maju terus. Apa sih? Oke. Kemudian sifat berikutnya akar 4 seperti tadi dijadikan 2 pangkat 2. Kemudian dijadikan bentuk desimal seperti ini pangkatnya, sehingga menjadi 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah berapa? 2 pangkat setengah adalah akar 2. Nah, terus kita dapat soal kayak gini nih. Kalau misalnya pangkatnya minus, kalau misalnya konstantanya minus gimana? Kalau konstantanya minus ya nggak bisa, karena di bawah 0. Jadi kalau di bawah 0 itu sudah nggak bisa dipangkatkan. Tapi ya kalau misalnya pangkatnya ini yang minus, itu masih valid. Jadi masih bisa. Maksudnya masih bisa dihitung. Terus kemudian ini kalau misalnya kita mau nambah, kebetulan angkanya sama, 3 sama 3. Ya bisa langsung ditambah, jadinya 11 akar 3 seperti ini. Kemudian kalau semisalnya beda nih gimana? Nah, kalau semisalnya beda kayak gini ya nggak bisa. Itu sudah hasilnya, nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, cukup untuk sifat dari pangkat. Cukup untuk sifat dari akar. Kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu logaritma. Seperti tadi dia punya sifat-sifat. Kan sama seperti manusia ya, ada sifatnya beda-beda. Kalau ini logaritma sifatnya beda lagi. Ini sifat yang pertama, log A adalah 1, log 1 adalah 0, log Bx, X-nya bisa maju jadi X log A, X A log B. Dan sebagainya, ini bisa kalian baca, log X tambah log Y sama dengan dikali. Harusnya kalian ini sudah cukup hafal karena kalian sudah sering ngerjakan ya waktu SMA. Oke, kita masuk ke latihan soal yang logaritma. Di sini saya ada 2 latihan soal, ya. Tapi logaritma itu soalnya ada banyak sekali. Kalau misalnya kalian ada kesulitan nih di soalnya, kalian bisa tulis saja di kolom komentar bawah ini. Nanti saya akan coba jawab dan teman-teman dari Parma Bros lain akan coba bantu menyelesaikan masalah logaritma kalian ini. Sama seperti hidup ya, setiap masalah itu harus diselesaikan. Oke, lanjut ke materinya. Ini ada 2 log X adalah 8. Maka kita ingin tahu berapa nilai X-nya. Nah, jadi yang pertama, kita memanfaatkan sifat dari logaritma. Jadi bisa kita buat jadi seperti ini. 2 pangkat 8, 2 pangkat 8 adalah 256. Berarti X-nya adalah 256. Nah, jadi X ini adalah 256. Susah ya gambar panah ini, udah nggak apa-apa. Kita masuk ke soal berikutnya. Di sini log 3 adalah 0,477, kemudian log 2 adalah 0,301. Ya. Kemudian kita pengen tahu log 36 itu berapa. Kita udah tahu 2 nilai log, 3 dan 2. Jadi prinsipnya kita ngubah
log 36 ini menjadi log 3 dan log 2 supaya angka-angka ini bisa masuk ke persamaan matematika gitu. Itu tujuan awal kita ya. Nah, kita manfaatkan sifat log. Jadi log 36 sama dengan log 9 dikalikan 4. Kemudian kita ubah dalam bentuk pangkat. Ini sih kita sudah mulai mendekati yang diketahui dengan soal, tapi seperti tujuan awal kita. Kemudian 2-nya maju ke depan. Jadi sifat-sifat tadi itu bisa masuk. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Kemudian kalian kalikan aja. Ini SD loh ya. Jangan lupa dikalikan dulu baru ditambah. Nanti kalian kebalik, salah nanti jawabannya. Jadi kita tambahkan hasilnya 1,556. Oke, sekian untuk penjelasan saya mengenai akar, pangkat, dan logaritma. Masing-masing tadi sifatnya beda-beda ya. Semoga kalian bisa semakin mengerti lah untuk sifat-sifat itu. Memang untuk mengerti sifat orang itu, sifat matematika itu butuh waktu dan proses. Apa sih? Oke, jadi kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa pertimbangkan untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.